Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman pembelajar kelas 3 SD. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas video tentang soal penilaian akhir tahun atau soal PAT, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti atau Pendidikan Agama Islam kelas 3. Jangan lupa teman-teman semua, sebelum lanjut menonton video ini, di-share ke grup WhatsApp-nya atau ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Alim, artinya titik-titik. Nah, ini sudah ke materi Asmaul Husna ya. Di kelas 3 itu materinya salah satunya ada Asmaul Husna Al-Alim, kemudian juga As-Sami, kemudian juga Al-Qur'annya itu adalah surah Al-Kautsar, kemudian juga cerita kisah nabinya yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nanti teman-teman semua harus hafal materi-materi yang ada di semester 2 ini. Nah, Al-Alim ini artinya apa? Al-Alim ya. A. Allah Maha Mengetahui, atau B. Allah Maha Mendengar, atau C. Allah Maha Kuasa, atau D. Allah Maha Memberi. Nah, kita cek satu-satu ya. Kalau yang D. Allah Maha Memberi ini adalah Al-Wahhab ya. Kalau yang C. Allah Maha Kuasa ini Al-Qadir ya. Kemudian yang B. Allah Maha Mendengar ini adalah As-Sami'. Dan yang terakhir yang A ini Allah Maha Mengetahui yaitu Al-Alim. Berarti jawabannya Asmaul Husna Al-Alim adalah A. Allah Maha Mengetahui. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki Asmaul Husna As-Sami'. Nah, tadi di nomor 1 sudah dijelaskan. Artinya titik-titik. Nah, As-Sami' ini artinya apa tadi? Mengetahui tadi Al-Alim, mendengar As-Sami'. Berarti jawabannya adalah B ya. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan titik-titik. A. Subhanallah, B. La ilaha illallah, C. Alhamdulillah, D. Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita diberi sebuah nikmat atau ketika kita mau bersyukur kepada Allah, kira-kira kalimat apa yang teman-teman ucapkan? Ya. Kalau subhanallah itu kan artinya Allah Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah. Ya. Kalau la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kira-kira yang mana? Ketika bersyukur, alhamdulillah. Berarti jawabannya adalah C. Ketika Allah memberikan kita rezeki, maka kita bersyukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, jadi jawabannya C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Mengerjakan suatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho Allah dan menjadi syarat diterimanya amal adalah titik-titik. A. Pertolongan, B. Pekerjaan, C. Membantu orang miskin, D. Ikhlas. Jadi di sini itu adalah ketika kita mengerjakan apapun tentang mengerjakan kebaikan, mengerjakan pekerjaan. Nah, semata-mata kita ini hanya mengharap ridho Allah. Nah, supaya diterima amalnya, kita harus bagaimana pekerjaan itu? Harus ikhlas. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah D, bukan B ya. D, ikhlas.
ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan contoh perbuatan orang yang ikhlas dalam beramal adalah titik-titik. Nah, ini contoh ketika teman-teman semua ikhlas dalam beramal. Yang mana contoh yang tepatnya? A. Membayar pajak. Betul tidak? Ini harus ikhlas. Kalau membayar pajak ini adalah kewajiban. Ya, ini kewajiban kepada pemerintah. Kita harus bayar pajak, entah itu pajak motor, entah itu pajak kendaraan lain, mobil, rumah, tanah. Ya, ini bukan perbuatan ikhlas ya, ini karena sebuah kewajiban. Ya. B. Membayar iuran, ini juga bukan. C. Memberi peminta-minta di jalan. Nah, ini contohnya. C jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Nah, perbuatan ikhlas beramal itu ya ini ketika kita memberi sebuah apapun, baik itu makanan ataupun uang kepada yang minta-minta atau pengemis di jalan. Nah, ini adalah perbuatan ikhlas. Nah, ya. Oke, paham ya? Jadi sampai sini tentang materi ikhlas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6, sudah masuk ke soal tentang Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman semua harus hafal kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa pemerintahan raja titik-titik. Apakah A. Talut, B. Jalut, C. Namrud, atau D. Fir'aun? Nah, kalau yang A dan B ini adalah ceritanya ketika zaman Nabi Daud. Ya, Raja Talut dan Raja Jalut ini adalah ceritanya Nabi Daud. Nah, kalau Fir'aun, teman-teman tahu sendiri kan Fir'aun itu siapa? Fir'aun ini adalah raja yang sama-sama kejam, tetapi bedanya Fir'aun ini mengaku Tuhan. Nah, pada zaman kapan Fir'aun? Pada zaman Nabi Musa. Nah, yang tepat yaitu Raja Namrud. Ini Raja Namrud itu adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi teman-teman harus hafal ya nama-nama rajanya dan nama-nama nabinya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap titik-titik. Nah, tadi di soal nomor berapa ini ada ya. Nah, ini mengharap apa? Mengharap ridho Allah. Jadi ketika kita melakukan apapun harus dengan ikhlas. Ikhlas ini hanya mengharapkan ridho Allah saja, bukan mengharapkan imbalan, salah yang A, atau bukan mengharapkan pujian dari orang lain, salah, atau mengharapkan balasan dari orang lain, salah. Akan tetapi kita berbuat ikhlas ini semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. D jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Membuang duri yang ada di jalan agar tidak terinjak orang lain adalah contoh perilaku titik-titik. Nah, ketika di jalan nih teman-teman semua kemudian menemukan duri ataupun menemukan paku atau jarum, sama teman-teman dibuang duri tersebut atau paku tersebut. Ya, kata teman-teman, buang supaya tidak terinjak oleh orang lain. Nah, ini contoh perilaku apa ini tuh? Ya, ini masih ada kaitannya dengan materi tadi, yaitu perilaku ikhlas. Ya, kita melakukan membuang duri, ya, ikhlas karena mengharapkan ridho Allah supaya tidak ada yang menginjaknya. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Ini kita masuk ke materi surah Al-Kautsar ya. Lafaz fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat titik-titik. Nah, teman-teman tahu kan atau hafal kan surah Al-Kautsar? Itu kan ada 3 ayat ya. Coba sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Satu ya, ayat 1. Ayat keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu ayat berapa berarti? Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Berarti jawabannya C, ayat kedua. Kalau ayat ketiganya apa?
Inna syani'aka huwal abtar. Ya, jadi cuma ada 3 ayat Al-Kautsar ini. Ya, paham ya? Yang belum hafal nanti dihafalkan lagi karena ayatnya pendek, cuma ada 3 ayat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Surah Al-Kautsar diambil dari ayat pertama, yaitu dari kata Al-Kautsar. Artinya titik-titik. Nah, Al-Kautsar ini artinya apa? Ya, kalau teman-teman semua sudah hafal dan menyimak penjelasan dari Bapak atau Ibu guru PAI-nya, teman-teman pasti tahu Al-Kautsar artinya apa. Artinya yaitu tentang nikmat yang banyak, atau B jawabannya. Ya, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Karena dalam Al-Kautsar dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Nah, salah satu bersyukurnya, cara bersyukurnya itu dengan fasolli, itu dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Bukan hanya sholat, akan tetapi juga dengan melaksanakan ibadah kurban. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, paham ya tentang surah Al-Kautsar. Kita lanjut ke soal nomor 11. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya karena Allah memiliki sifat titik-titik. Nah, ini kembali lagi ke materi Al-Alim atau As-Sami ya. Jadi jawabannya itu antara Al-Alim atau As-Sami karena Asmaul Husna yang dipelajari di semester 2 ini hanya 2 itu. Al-Alim sama As-Sami. Ya, berarti jawabannya apa nih? Mendengar. Tadi di nomor 1 sudah dijelaskan sama nomor 2. Allah Maha mendengar itu adalah As-Sami. Nah, kalau yang A, Al-Alim ini Allah Maha mengetahui. Kalau yang B, Al-Wahhab, Allah Maha pemberi. Ya, Allah Maha pemberi. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi harus bisa membedakan As-Sami itu apa, Al-Alim itu apa. Al-Alim Allah Maha mengetahui, As-Sami Allah Maha mendengar. Lanjut ke soal nomor 12. Mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut titik-titik. Nah, ini ada materi tentang sholat dan zikir. Nah, ketika teman-teman semua ingat kepada Allah, kemudian bukan hanya ingat, akan tetapi mengucapkan lafal-lafal tertentu atau mengucapkan bacaan-bacaan tertentu. Nah, itu apa namanya? Zikir. D jawabannya. Ya, teman-teman semua ingat sama Allah. Kemudian teman-teman semua membaca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nah, itu namanya teman-teman lagi zikir. Atau bukan hanya Alhamdulillah, misalkan Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu juga adalah zikir, mengingat Allah. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya disebut titik-titik. Nah, ini di sini sudah ada kata kuncinya, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau memohon itu berarti apa? Berdoa. Pintar ya. Nah, pintar teman-temannya. Jadi ketika kita memohon apa saja? Memohon perlindungan, memohon diberikan rizki, memohon diberikan kecerdasan, memohon diberikan kesehatan, panjang umur dan lain sebagainya. Itu adalah kita sedang berdoa. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini materi masih tentang sholat ya. Astagfirullahalazim 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lafal di samping disebut bacaan titik-titik. Nah, ini astagfirullahalazim ini bacaan apa nih? Teman-teman harus tahu ya. Tasbih itu apa? Takbir itu apa? Istighfar itu apa? Tahmid itu apa? Teman-teman harus tahu. Nah, sekarang kita coba cek yang A. Tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Itu adalah tasbih. Sekarang takbir. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Sekarang yang C, istighfar. Istighfar itu apa?
Astagfirullah. Nah, ini hampir sama ini. Astagfiru atau istighfar. Nah, ini hampir sama. Berarti sudah jelas jawabannya adalah C ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim ini namanya adalah istighfar. Kalau tahmid apa sih, Pak? Tahmid itu adalah alhamdulillah. Ya, itu namanya adalah tahmid. Kalau tahlil ada lagi. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Jadi teman-teman semua harus tahu kalimat-kalimat zikir seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Allahu Akbar. Lafal di samping disebut bacaan titik-titik. Nah, gampang ya, tadi sudah dijelaskan. Di nomor 14. Allahu Akbar ini adalah kalimat takbir. A berarti jawabannya. Kalau istighfar tadi astagfirullahaladzim. Kalau tasbih subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah takbir. Allahu Akbar. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Sifat terpuji yang kita teladani dari kisah Nabi Ismail adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti tahu ya cerita tentang Nabi Ismail. Ini biasanya banyak sekali dikisahkan oleh khotib, oleh para ustadz, para kiai ketika memasuki bulan Zulhijjah, ya, yaitu bulan Idul Adha atau Idul Kurban ya. Itu ceritanya dari kisah Nabi Ismail. Ya, yang dimana kita ceritakan sedikit, Nabi Ismail ini adalah anaknya Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim ini bermimpi ketika Allah meminta Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena itu merupakan perintah Allah, ya Nabi Ismail nurut. Akan tetapi diganti oleh kambing, ya. Nah, kalau cerita seperti itu sekarang sudah tidak ada ya. Kalau ada kisah tentang itu, atau misalkan ada seorang ayahnya yang tega membunuh anaknya, itu sih adalah bisikan setan, perbuatan buruk ya. Nah, ini cerita tentang Nabi Ismail. Nah, berarti jawabannya apa? Kita cek yang A, taat dan berbakti kepada orang tua. Ini betul. Kita cek yang B, rela berkorban. Ini juga betul ya. Ini perilaku terpuji Nabi Ismail, rela berkorban. Rela berkorban untuk apa sih, Pak? Rela berkorban untuk perintah Allah, agamanya Allah. Ya. Kita cek yang C, menggembala kambing. Ya, betul juga. Ini Nabi Ismail juga termasuk yang suka menggembala kambing. Ya. Yang D, A dan B benar. Menggembala kambing ini tidak tepat ya. Ini sifat terpuji, bukan pekerjaan ya. Kalau yang C kan menggembala kambing itu adalah pekerjaan ya. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah sifat terpuji. Berarti jawaban yang tepat itu adalah D, A dan B benar. Ya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Sifat terpuji yang kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. Pandai dan cerdas, ini betul. Nabi Ibrahim itu ya, seorang nabi itu sifatnya fatonah, artinya pandai atau cerdas. Ini sifat terpujinya ya. B, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, betul, karena tidak ada seorang nabi satupun yang tidak patuh, semuanya patuh ya. Kita cek yang C, berani dan sabar, ini juga betul. Ya, berani kepada siapa? Ya, kepada Raja Namrud ya. Kita cek yang D, benar semua. Nah, karena A benar, B benar, C benar, berarti jawabannya adalah D, benar semua. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 18. Wanhar, kata ini dibaca, kalau teman-teman semua sudah minimal sudah Iqra 4 lah, sudah Iqra 4 atau Iqra 3. Ini pasti bisa dibaca bacaan Arab ini. Ini wa ditambah nun jadi wanhar. Ya, wanhar. Yang mana nih? Kita cek yang A, wunhar. Ini salah ya. Kita cek yang B, wanhar. Nah, ini jawabannya. B, ya. Jawabannya B. Kalau yang C, winhar salah. Kalau yang D, wa anhar salah.
Ya, tapi yang dibaca yang tepatnya ini adalah wanhar, B. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Inna syani'aka huwal abtar. Lafaz penggalan ayat surah Al-Kautsar dibaca apa? Nah, tadi inna. Yang mana nih yang ada bacaan inna? Inna ini inna betul. Kalau yang B fasoli salah ya. Yang B salah karena fasoli. Kita cek yang C inna. Ini betul inna. Kita cek yang D inna betul. Nah, kita cek kalimat selanjutnya syani'aka atau inakal salah ya atau inakal salah syani'aka bukan atau inakal syani'aka yang C syani'aka betul nih yang C syani'aka betul kita cek yang D inna ma'al usri yusra salah berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C inna syani'aka huwal abtar ya jawabannya adalah C ya. Kalau teman-teman sudah ya minimal Iqra 3, Iqra 3, 4, 5, 6 ini teman-teman akan bisa membaca bacaan Arab ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut soal nomor 20. Dalam surah Al-Kautsar yang menjelaskan perintah sholat dan kurban adalah ayat berapa? Ayat pertama itu menjelaskan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang banyak. Kemudian di ayat kedua itu adalah perintah untuk bersyukur. Dengan cara apa? Sholat dan kurban. Tadi sudah dijelaskan di nomor berapa tadi itu. Ya. Nah, perintah sholat berarti ada di ayat kedua. Juga tentang perintah kurban. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar di samping dibaca apa? Fasholli, yang mana yang depannya fasholli? Ini inna, ini fasholli. Nah, ini berarti jawabannya adalah B. Kalau yang C inna depannya, ini D depannya inna. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar ya. Jawabannya adalah B. Oke? Yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum Iqra 3, belum Iqra 4, segera ngajinya yang rajin ya, agar bisa baca soal-soal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Berikut ini lafal Rabbi zidni ilman warzuqni fahman adalah doa apa? Nah, doa apa nih? Teman-teman kalau sebelum belajar suka membaca doa ini pasti tahu jawabannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah, zidni itu tambahkan. Tambahkanlah ilman, ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman kamilan. Dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Berarti yang mana nih jawabannya? Kita cek yang A, diberi rezeki yang banyak. Salah. Ini bukan tentang rezeki ya, tapi tentang ilmu dan pemahaman. Kita cek yang B, diberi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita checklist dulu. Ini benar ya. Kita cek yang C, diberi umur panjang. Ini salah karena tidak ada kata umur di sini ya. Tetapi ya Allah tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman dan pemahaman. D, diberi kesehatan. Ini juga salah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah B. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Berikut ini lafal alhamdulillah termasuk bacaan titik-titik. Nah, tadi di nomor berapa itu sudah dijelaskan ya. Takbir itu Allahu Akbar, tahlil itu la ilaha illallah, tahmid itu alhamdulillah, tasbih itu subhanallah. Berarti alhamdulillah ini adalah bacaan tahmid. Nah, teman-teman harus hafal ya. Harus hafal, dihafalkan. Kalau belum tahu ditulis di buku tulisnya. Takbir artinya Allahu Akbar. Tahlil itu adalah bacaannya la ilaha illallah. Tahmid bacaannya itu alhamdulillah. Tasbih itu bacaannya subhanallah. Harus hafal ya. Oke, lanjut ke soal nomor 24. Lafal doa kebaikan dunia akhirat adalah titik-titik. Kita cek yang A. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini bukan tentang doa minta kebaikan ya, ini salah. Nah,
Ini tentang minta petunjuk dan takwa, ya. Terus lanjut soal yang B. Rabbi ghfirli wali walidayya. Nah, teman-teman pasti tahu ini doa adalah doa minta dimaafkan orang tua kita, ya, minta ampun untuk orang tua. Kita cek yang C. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini juga salah, yaitu tentang doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan di nomor 22, ya. Kita cek yang D. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini adalah doa tentang kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berarti jawabannya D. Di lagu Wali ada kan, teman-teman pasti tahu lagu Wali, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu yang filmnya di SCTV kalau tidak salah, ya, atau RCTI filmnya tuh. Di kemarin waktu bulan Ramadan, ya. Oke, lanjut ke soal. Tidak ada soal nomor 25-nya. Wah, kehapus kayaknya. Tidak apa-apa. Soal nomor 25-nya tidak ada, kehapus, ya. Soal nomor 25-nya tidak kehapus, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal isian, ya, bagian B isian. Nah, ini ada isiannya, ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, tadi nomor 26 ini soalnya sama di ABC. Jadi, teman-teman semua ketika tidak bisa mengisi soal isian, itu jawabannya pasti ada di ABC. Ya, lihat ABC-nya, pasti ada yang sama. Ya. Kita cek nomor 26. Coba lihat baca soalnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman adalah doa titik-titik. Di ABC tadi ada di nomor 23 atau 22 tadi itu, ya. Nah, ini doa tentang apa? Doa meminta atau memohon ilmu yang bermanfaat atau doa diberi pemahaman. Nah, ini jawabannya, ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman, dan berilah aku pemahaman. Jadi ini doa memohon ilmu yang bermanfaat. Ya. Oke, lanjut nomor 27. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan apa? Nah, tadi di ABC juga ada. Ya, yaitu zikir jawabannya atau berzikir. Ya, jadi zikir ini adalah cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, paham ya sampai sini, ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar hambanya yang selalu berdoa dan memohon. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna titik-titik. Nah, ini maha mendengar berarti, ya. Jadi tidak jauh dari As-Sami dengan Al-Alim. Nah, tadi teman-teman harus hafal. As-Sami itu Allah Maha apa, Al-Alim itu Allah Maha apa. Nah, di sini Allah Maha mendengar. Nah, Allah Maha mendengar ini adalah Asmaul Husna As-Sami. Nah, jadi jawabannya As-Sami, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di dalam semesta ini karena memiliki Asmaul Husna titik-titik. Asami sudah, berarti jawabannya adalah Al-Alim atau Allah Maha mengetahui. Jadi jawabannya antara Al-Alim atau Asami. Ya, kalau Asami sudah berarti Al-Alim. Ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 30. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari bersyukur adalah titik-titik. Kebalikannya ya tidak bersyukur berarti, ya. Oke, boleh kalau teman-teman semua jawabannya tidak bersyukur. Itu adalah lawannya dari bersyukur. Tetapi yang tepat itu adalah kufur. Nah, jawaban yang tepat kufur, bukan kafir, ya. Kufur atau kufur nikmat boleh atau kufur saja boleh. Ya, jadi lawan dari bersyukur ini adalah kufur. Ya, paham, ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ayat berapa? Nah, ayat terakhir, ayat 3. Ya, karena ada tiga-tiganya. Nah, teman-teman harus hafal. Inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat 3. Ya. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 32. Subhanallahi. Nah, kalau teman-teman ini bisa baca, pasti tahu jawabannya. Tadi sudah dijelaskan juga di ABC ada. Subhanallah ini disebut bacaan apa? Nah, tadi jangan bingung ya. Jangan salah jawabannya. Ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih, kemudian juga ada apa lagi tadi itu ya. Nah, ini subhanallah itu adalah bacaan tasbih. Ya, bacaan tasbih. Jadi jawabannya adalah tasbih. Oke, lanjut nomor 33. Melaksanakan sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran adalah contoh ikhlas dalam titik-titik. Ya sudah jelas ini sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran ini adalah ibadah. Berarti jawabannya adalah contoh ikhlas dalam beribadah. Ya, jadi jawabannya beribadah. Oke, lanjut ke soal nomor 34. Agar mendapatkan air, Siti Hajar berlari bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini menjelaskan cerita Nabi titik-titik. Jadi ketika itu Siti Hajar bolak-balik terus ya mencari air karena kehausan di perjalanan. Ya. Nah, ini cerita tentang siapa? Nabi siapa? Ya, jawabannya boleh Nabi Ismail atau boleh Nabi Ibrahim. Tapi yang lebih tepat itu adalah Nabi Ismail. Ya, cerita tentang Nabi Ismail. Karena pada waktu itu untuk minum Siti Hajarnya dan juga untuk minum Nabi Ismail anaknya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 35. Nabi Ibrahim berani berdakwah kepada orang tua, yaitu melarang ayahnya membuat patung dan menyembah patung. Ayahnya bernama siapa? Jadi ayah Nabi Ibrahim ini dia kafir ya atau tidak beriman kepada Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim ini pekerjaannya membuat patung, kemudian setelah dibuat patungnya disembah oleh dia sendiri, oleh ayahnya sendiri ya, dan juga oleh para pengikutnya Raja Namrud. Nah, siapakah nama ayahnya ini yang pekerjaannya tukang membuat patung? Nah, jawabannya adalah nama ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Nah, nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Jadi walaupun Nabi Ibrahim ini adalah seorang rasul dan nabi, akan tetapi ayahnya ternyata seorang penyembah patung atau penyembah berhala yang dibuat oleh sendirinya. Ya. Nah, ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus di atas 80, 85, 90, 95, 100 dan juga mudah-mudahan teman-teman semua naik kelas semua ya. Jangan sampai ada yang tidak naik kelas nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.